Tafsir Surat Al-Jin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah, wahai Rasul, kepada umatmu, Allah telah mewahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin di belakang kebun kurma telah mendengar bacaan Al-Qur'anku. Lalu setelah mereka kembali kepada kaumnya, mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami telah mendengarkan perkataan yang dibacakan. Keterangannya dan kefasihan lafalnya sangat menakjubkan. Ayat kedua. Yahdi ila ar-rusydi fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Ucapan yang kami dengar ini menunjukkan kepada keyakinan, ucapan dan perbuatan yang benar, maka kami mengimaninya, dan sekali-kali kami tidak akan menyekutukan Rabb kami yang menurunkannya dengan seorang pun. Ayat ketiga. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan kami beriman bahwa Dia Maha Tinggi keagungan dan kekuasaan Rabb kami, tidak mempunyai istri maupun anak, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang musyrik. Ayat keempat. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan bahwasanya iblis telah mengatakan perkataan yang menyimpang dengan menisbatkan adanya istri dan anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kelima. Wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dan kami dahulu mengira bahwa orang-orang yang musyrik dari golongan manusia dan jin tidak berkata bohong ketika mereka mengklaim bahwa Allah mempunyai istri dan anak, lalu kami membenarkan ucapannya karena ikut-ikutan taklid terhadap mereka. Ayat ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya di zaman jahiliyah ada beberapa laki-laki dari golongan manusia meminta perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari golongan jin saat mereka singgah di suatu tempat yang angker. Salah seorang di antara mereka berkata, "Aku berlindung dengan penguasa lembah ini dari kejahatan kaumnya yang bodoh." Maka hal ini menambah rasa takut segolongan dari manusia terhadap segolongan jin. Ayat ke-7. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atha Allahu ahada. Dan bahwa manusia menyangka, sebagaimana kalian, wahai para jin, juga menyangka, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seseorang setelah kematiannya untuk perhitungan amalnya dan pembalasan. Ayat ke-8. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba. Dan sesungguhnya kami, jin, telah mencari kabar langit, lalu kami dapati langit itu penuh dengan penjaga-penjaga yang kuat dari golongan malaikat yang menjaganya dari curi dengar yang kami lakukan.
dan dipenuhi dengan panah api yang dilemparkan kepada siapa saja yang mendekatinya. Ayat ke-9. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Dan bahwasanya kami, jin, dahulu mengambil beberapa tempat di langit untuk mendengarkan apa yang diperbincangkan oleh para malaikat. Lalu kami mengabarkan kepada para dukun-dukun yang ada di bumi. Namun, sekarang keadaan sudah berubah. Maka barang siapa dari kami sekarang ini yang mencuri dengar, maka ia akan mendapati api membara yang dipersiapkan untuknya. Jika ia mendekat, api tersebut akan dilemparkan kepadanya hingga membakarnya. Ayat ke-10. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Dan sesungguhnya kami tidak mengerti sebab penjagaan yang ketat ini. Apakah keburukan yang dikehendaki bagi penduduk bumi, ataukah Allah menghendaki kebaikan bagi mereka? Kabar langit telah terputus dari kami. Ayat ke-11. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. Dan bahwasanya di antara kami, golongan jin, ada yang bertakwa dan baik, dan ada yang kafir dan fasik. Kami terdiri dari golongan-golongan yang bermacam-macam dan mempunyai hasrat yang berbeda-beda. Ayat ke-12. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. Dan kami, jin, meyakini bahwa sesungguhnya kami tidak mungkin melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika Dia menghendaki suatu perkara dari kami, dan tidak mungkin melarikan diri darinya karena Allah meliputi kami semua. Ayat ke-13. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Dan bahwasanya kami saat mendengarkan Al-Quran yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, kami mengimaninya. Maka barang siapa beriman kepada Rabb-Nya, niscaya ia tidak khawatir kebaikannya akan dikurangi, dan tidak takut ditambahkan kepadanya dosa atas dosa-dosa yang telah lalu. Ayat ke-14. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. Dan di antara kami ada yang pasrah dan tunduk kepada Allah dengan taat, dan di antara kami ada yang melenceng dari jalan lurus. Barang siapa tunduk kepada Allah dengan taat dan amal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang menuju petunjuk dan kebenaran. Ayat ke-15. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Adapun orang-orang yang melenceng dari jalan yang lurus, mereka menjadi kayu bakar bagi neraka jahanam yang dinyalakan dengannya dan dengan orang-orang semisalnya dari kalangan manusia. Ayat ke-16. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. Dan sebagaimana Allah telah mewahyukan kepadaku bahwa sekelompok jin mendengarkanku, maka Allah juga mewahyukan seandainya jin dan manusia berjalan lurus di atas jalan Islam dan menjalankan apa yang ada dalam agama Islam,
niscaya Allah memberikan kepada mereka air minum yang banyak dan berbagai macam kenikmatan. Ayat ke-17. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. Untuk kami uji mereka dengannya, apakah mereka mensyukuri nikmat Allah ataukah mengkufurinya? Dan barang siapa berpaling dari Al-Quran dan nasihat-nasihat yang ada di dalamnya, niscaya Rabb-Nya akan memasukkannya ke dalam siksa yang berat yang dia tidak mampu menahannya. Ayat ke-18. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Dan bahwasanya masjid-masjid itu hanya milik Allah semata, bukan milik selainnya. Maka janganlah kalian menyeru seorang pun selain Allah di dalamnya, sehingga kalian seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani di sinagog dan gereja mereka. Ayat ke-19. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad SAW berdiri untuk menyembah Rabb-Nya di lembah kurma, hampir saja jin-jin itu tumpang tindih di hadapannya karena berdesak-desakan saat mereka mendengar bacaan Al-Qur'annya. Ayat ke-20. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Katakan, wahai Rasul, kepada orang-orang musyrik, sesungguhnya aku hanya menyembah Rabbku semata, dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam menyembahnya. Ayat ke-21. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. Katakan kepada mereka, sesungguhnya aku tidak mampu menolak mudarat yang telah ditakdirkan oleh Allah terjadi pada kalian, dan tidak pula mampu mendatangkan manfaat yang telah dihalangi oleh Allah dari kalian. Ayat ke-22. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. Katakan kepada mereka, sekali-kali tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanku dari siksa Allah apabila aku durhaka kepadanya, dan tidak pula aku mendapatkan tempat yang aku gunakan untuk berlindung selain darinya. Ayat ke-23. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Akan tetapi, yang aku mampu hanyalah menyampaikan kepada kalian apa yang diperintahkan kepadaku untuk menyampaikannya, dan risalahnya yang aku diutus dengannya kepada kalian. Dan barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tempat kembalinya adalah masuk ke dalam neraka, kekal selamanya di dalamnya, tidak pernah keluar darinya selamanya. Ayat ke-24. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. Dan orang-orang kafir tetap saja dalam kekufuran mereka, hingga mereka melihat pada hari kiamat siksa yang dijanjikan kepada mereka di dunia. Dan pada saat itu mereka akan mengerti siapa yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlah penolongnya.
Ayat ke-25. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. Katakan, wahai Rasul, kepada orang-orang musyrik yang mengingkari kebangkitan, aku tidak tahu, apakah siksa yang dijanjikan kepada kalian itu sudah dekat, ataukah siksa itu masih lama? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ayat ke-26. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui segala yang gaib. Tidak ada sesuatu pun dari hal itu yang luput dari Allah. Dan dia tidak menampakkan yang gaib itu kepada seorang pun, tapi tetap menjadikannya khusus di dalam ilmunya. Ayat ke-27. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali atas Rasul yang diridhoinya. Sesungguhnya dia menampakkan kepadanya sekehendaknya, dan dia mengirimkan di sekitar Rasul para penjaga dari kalangan malaikat yang menjaga hal gaib itu, sehingga selain Rasul tidak ada yang mengetahuinya. Ayat ke-28. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Dengan tujuan agar Rasul tahu bahwa para Rasul sebelumnya telah menyampaikan risalah-risalah Rabb mereka yang diperintahkan kepada mereka untuk menyampaikannya karena perhatiannya, meliputi risalah-risalah itu dan ilmunya, meliputi apa yang ada pada para malaikat dan para Rasul. Tidak ada sesuatu pun dari hal itu yang luput darinya. Dan Allah menghitung jumlah segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun dari bilangan itu yang luput darinya, subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa subscribe, like, share, comment,